Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar tentang Amir Tadris mengenai tobat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di kelas tersebut. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Imam Mujahidin kita, Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang ketiga kalinya, saya akan mengajarkan suatu ilmu tentang tobat. Semua anak cucu Nabi Adam memiliki kesalahan atau dosa, baik karena terlupa ataupun sengaja. Nabi Adam bersama Hawa dahulu pernah berbuat lupa dan hilaf. Kemudian Allah menerima tobat dan mengampuni kesalahan mereka saat diturunkan ke bumi. Semua manusia ingin mendapat cinta, rahmat, ampunan, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika kita melakukan kesalahan atau terlanjur berbuat maksiat, maka kita harus bertobat. Arti tobat. Tobat artinya kembali mendekat kepada Allah setelah menjauh darinya karena perbuatan dosa atau maksiat. Syarat-syarat bertobat. Yang pertama, ikhlas bertobat karena Allah dan karena takut disiksa di akhirat. Yang kedua, berhenti dari perbuatan dosa atau maksiat. Yang ketiga, menyesal atas perbuatan dosa maksiat yang telah dilakukannya. Yang keempat, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa maksiat di masa yang akan datang. Memperbanyak melakukan perbuatan yang baik, amal solih yang akan menggantikan kemaksiatan itu. Yang keenam,
mengembalikan hak milik orang lain bila kesalahannya berhubungan dengan hak orang lain atau bila merugikan orang lain dengan menggantinya atau meminta maaf dan kerelaan kepadanya. Yang ketujuh, menjauhi lingkungan yang buruk atau pindah menuju lingkungan yang lebih baik. Jadi tujuan tobat yang pertama mendapat ampunan dari Allah. Yang kedua kembali mendekat pada Allah. Yang ketiga membebaskan diri dari kesalahan. Sudah pada paham belum? Belum. Ada yang mau ditanyain nggak? Ustaz Akif, apa tujuan tobat itu apa? Jadi tujuan bertobat itu ada banyak. Salah satunya mendapat ampunan dari Allah agar kita dosa yang telah kita lakukan sebelumnya bisa terhapus. Berhenti dari perbuatan dosa. Yang ketiga, menyesal atas perbuatan dosa maksiat yang telah dilakukan.
Manfaat bertobat. Yang pertama, Allah senang menerima tobat hambanya. Yang kedua, Allah kembali mencintainya. Yang ketiga, Allah memberikan rezeki kepadanya dengan melimpah. Udah pada paham belum? Belum. Belum. Ada yang mau ditanyain nggak? Ustaz Akif, manfaat tobat itu apa? Manfaat bertobat ada banyak. Salah satunya Allah senang menerima tobatnya. Allah kembali mencintainya. Yang ketiga, Allah memberikan rezeki kepadanya dengan melimpah. Sudah paham? Sudah. Sudah. Arti tobat itu apa, Zaid? Tobat artinya kembali kepada Allah setelah menjauh darinya karena perbuatan dosa. Pintar sekali, Zaid. Selain adab, saya juga akan mengajar tentang beristighfar. Apa yang kamu baca setelah selesai mengucap salam sambil menoleh ke kiri dan ke kanan mengakhiri sholat fardu 5 waktu. Seperti wasiat Rasulullah, maka anak-anak pasti membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itulah yang disebut istighfar, yang artinya memohon ampunan atau maghfirah dari Allah. Itu yang kita baca setelah sholat, memohon ampunan kepadanya. Memohon ampunan kepada Allah hukumnya wajib di setiap waktu, terutama di saat bertobat atas kesalahan dan dosa. Semua makhluk sangat membutuhkan ampunan Allah. Siapa teladan dan pemimpin umat manusia sepanjang zaman? Hamba Allah yang paling sempurna. Dialah orang yang maksum, terjaga dari dosa dan kesalahannya. Dialah Nabi kita, Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Beliau memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak istighfar. Bahkan beliau selalu membaca istighfar 70 kali atau lebih dalam sehari. Artinya beliau selalu beristighfar dan bertobat. Padahal beliau adalah makhluk yang tidak berdosa. Bagaimana dengan kita, orang yang sering lupa dan sering berbuat salah? Seharusnya lebih banyak lagi untuk bertobat dan membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau lebih menyukai istighfar yang zikirnya yang dibaca oleh saudara sesama Nabi, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, yang bunyinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya saya termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Quran surat Al-Anbiya ayat 21. Teman-teman, sungguh sangat banyak manfaat dan buah beristighfar, yaitu yang pertama, mendapat ampunan dan rahmat Allah. Yang kedua, mendapat kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Yang ketiga, menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup. Yang keempat, mendapat kesuksesan dalam meraih cita-cita. Yang kelima, mendapat rezeki yang tidak disangka. Yang keenam, mendapatkan surga dan ampunan.
Itulah diantara manfaat beristighfar. Maka marilah memohon agar kita digolongkan oleh Allah ke dalam kelompok hamba-hamba yang bertobat karena mereka termasuk kelompok hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab membaca istighfar. Sebagaimana bacaan zikir-zikir dan doa lainnya, membaca istighfar juga ada caranya, yaitu yang pertama, beristighfar dengan ikhlas hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar dengan suara rendah, cukup terdengar oleh diri sendiri dan tidak berteriak-teriak. Yang ketiga, dibaca sebanyak-banyaknya, terutama setelah ingat melakukan kesalahan atau kehilafan dan di tempat yang mulia seperti masjid dan pada waktu mustajabah seperti antara azan dan iqamat, di waktu sujud dan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Masih ingatkah kalian permohonan doa atau zikir Nabi Yunus bin Matta ketika berada di dalam perut ikan paus? Masih. Bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya saya termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim, aniaya. Quran Surat Al-Anbiya. Adab membaca istighfar. Sebagaimana bacaan zikir-zikir dan doa-doa lainnya, membaca istighfar juga ada caranya, yaitu beristighfar dengan ikhlas hanya mengharapkan balasan dari Allah. Yang kedua, beristighfar dengan suara rendah, cukup terdengar oleh diri sendiri dan tidak berteriak-teriak. Yang ketiga, dibaca sebanyak-banyaknya, terutama setelah ingat melakukan kesalahan atau kekhilafan dan di tempat yang mulia seperti masjid dan pada waktu mustajabah seperti antara azan dan iqamat, di waktu sujud dan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Kesimpulannya, yang pertama, semua hamba sangat membutuhkan ampunan, ridho, rahmat, taufik, hidayah, rezeki, keselamatan, dan segala kebutuhan dari Allah. Yang kedua, semua anak Adam pasti berbuat salah, maka mereka wajib beristighfar memohon ampunan Allah. Yang ketiga, beristighfar harus ikhlas, khusyuk, merendahkan diri dan berusaha beristighfar sebanyak-banyaknya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.